Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Al-Ghifari? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat ya. Kali ini Ustazah akan belajar tematik 1 ya, masih dengan tema 1. Tema 1 hidup rukun dengan subtema 1 hidup rukun di rumah. Kali ini kita akan belajar mupel matematika. Tetapi seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kita belajar, sama-sama kita ucap basmalah. Ucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Nih. Abi menyimpan buku hadiah dari Ustadzah di dalam rak. Ini itu buku-buku Mas Abi yang didapatkan dari hadiah yang diberi oleh Ustadzah. Nah, coba kalian perhatikan susunan buku di dalam raknya Mas Abi ya. Coba. Buku-buku tersebut ternyata tersusun rapi. Dan Mas Abi bersama Mas Azam mengelompokkan buku-buku tersebut. Ya, setiap kelompok berisi 10 buku. Kira-kira berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Nah, bagaimana ya cara menghitungnya? Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Coba kalian perhatikan. Ada satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Jadi, satu kelompok buku ini merupakan 1 puluhan. Ya, dan satu kelompok buku ini terdiri dari 10 buku. Sampai sini paham? Kemudian di dalam gambar ini terdapat 5 kelompok. Ada 5 kelompok buku. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 50-an sama dengan 50. Nah, jadi buku ini itu berjumlah 50. Karena ada 5 kelompok yang satu kelompoknya itu terdiri dari 10 buku. Sampai sini paham? Bisa? Selanjutnya ada 7 tumpukan buku. Di sini ada 7 buku. Ya anak-anak ya, perhatikan ini ada 7 buku. Jadi banyaknya buku yang ada di dalam raknya Mas Abi ternyata ada 50 dan 7. Berarti berjumlah 57. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Nah, di sini ada 2 gambar, sisi kanan dan sisi kiri. Di sisi kiri ada 1 kubus, di mana 1 kubus ini merupakan 1 kubus satuan. Ya, 1 kubus satuan ini adalah 1 kubus yang jumlahnya adalah 1. Untuk 1 kubus panjang ini merupakan 1 kelompok kubus, yang mana kubus satuan ini berjumlah 10.
Ini satu kubus yang berdiri panjang ini merupakan kubus yang berjumlah 10. Maka kubus satuan yang berjumlah 10 tadi itu menjadi satu kubus puluhan. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Di sini ada 2 contoh gambar kubus. Ini ada yang atas ada 10 kubus. Nah, ini ada hanya 1 yang ini ya anak-anak ya. Yang 1 tapi besar ini. Nah, untuk yang kubus di atas, kubus yang di atas ini ada 10 kubus puluhan. Yang mana ternyata dari 10 kubus yang di atas ini bisa digabungkan menjadi satu kubus. Nah, satu kubus ini ternyata ini satu kubus ratusan, yang mana jumlah antara kubus atas dan kubus bawah ini ternyata sama, yaitu berjumlah 100. Coba kita hitung bersama-sama. Ada 3 macam kubus. Yang pertama ada kubus yang besar, dan yang kedua ini ada kubus yang berdiri ini ya, yang tidak berdempelan tapi berjumlah 3. Ini ya, ada 3. Dan yang satunya ini ada kubus yang lebih sedikit. Coba kita hitung berapa sih banyaknya kubus ya. Yang pertama, kubus yang besar ini merupakan kubus yang ratusan. Yang mana kubus ratusan ini berjumlah 100. Nah, ini 100 berjumlah 100 ya anak-anak ya. Untuk kubus yang ada di tengah ini ya, ini merupakan kubus puluhan, yang mana satu kubus panjang ini terdapat 10 kubus. Nah, karena di sini ada 3 kubus ya anak-anak, 3 kubus puluhan, maka jumlah keseluruhan kubus ini ada 30. Untuk kubus yang paling sedikit ini kira-kira berjumlah berapa? Ya, berjumlah 8. Jadi antara kubus yang sini ini kita jumlahkan dengan kubus yang tengah. Jumlahkan, dan jangan lupa untuk menjumlahkan kubus yang lebih kecil juga. Jadi ini semuanya dijumlahkan. Jumlahnya ternyata banyaknya kubus ada 138. Coba kita baca bersama-sama. Ada berapa ini? 138 ya. Jadi kubus berjumlah 138, dibaca 138. Nah, ini ada soal. Ayo berlatih. Kalian buka halaman 8. Coba kalian kerjakan. Nanti kalau kalian masih bingung, kalian bisa bertanya kepada ayah atau bunda ya. Nah, selanjutnya kita membaca dan menyebutkan lambang bilangan. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan ada lambang bilangan. Amatilah gambar berikut ini.
Ayo kita amati. Di sini ada Udin meraih juara pertama pada lomba menggambar. Nomor peserta Udin, ini angka berapa ya? Angka 232. Kira-kira kalau angka 232 ini dalam membaca bilangan itu bacanya seperti apa ya? Dan menyebutkan lambang bilangan. Nah, ini itu membacanya gimana anak-anak? Ada yang bisa? Ini itu dibaca 232. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini ada gambar kubus ya. Ada 2 kelompok kubus ini, yang mana satu kelompoknya itu terdiri dari 10 kubus ya. Maka ini merupakan 20-an, yang mana berjumlah 20. Kemudian di sebelah kanan juga ada satu kubus. Ada satu kubus yang mana merupakan satu satuan yang berjumlah 1. Jadi antara kubus kanan dan kubus kiri itu berjumlah 21 kubus. Sampai sini paham anak-anak? Nah, kesimpulannya tadi terdiri dari 21 ya, kubusnya ada 21. Nah, di sebelah sini, sebelah kiri itu merupakan 20-an dan satu satuan. Nah, untuk 21 ini, angka 21 ini ya, angka 21 ini berarti merupakan angka 2. Angka 2 ini merupakan puluhan, dan 1 merupakan satuan. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini sudah ada angka 21. Ya, ada angka 21. Dan angka 2 ini, lihat arah panahnya ya. Angka 2 ini merupakan angka bilangan yang menempati tempat puluhan. Ya, ingat, kalau yang di depan ini namanya angka puluhan. Dan angka 1 ini merupakan angka yang menempati tempat satuan. Ya, ini kalau puluhan dan satuan. Nah, ada contoh lagi ini anak-anak. Yang tadi itu angkanya cuma ada 2 ya, angka 2 dan 1. Nah, sekarang ini contoh yang menunjukkan ratusan. Ini ada 3 angka. Ini ada kubus yang berjumlah 100. Ya, ini ada jumlah kubus yang berjumlah 100 dijumlahkan jumlah kubus yang mana ada 20. Kemudian ditambahkan lagi dan dijumlahkan lagi kubus yang berjumlah 1. Jadi jumlah keseluruhan kubus ini ada 121. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada kesimpulan angka 121 itu terdiri dari 1 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan. Ratusan itu yang mana? Puluhan itu yang mana? Satuan itu yang mana ya? Kita lihat. Nih, kita lihat angka yang ini yang ada arah panahnya ya. Ini seperti panah ya. Kita lihat dari angka yang terdepan. Nah, ini ada angka 1. Nah, tadi angka 1 ini
adalah angka 100. Nah, angka 100 ya. Yang mana angka 1 ini menempati, nah lihat, angka 1 adalah angka yang menempati nilai tempat ratusan dan nilainya 100. Nah, ini nilainya 100 ya. Nah, untuk yang selanjutnya angka 2. Kira-kira angka 2 ini menempati tempat apa ya? Angka 2 ternyata menempati nilai tempat puluhan. Karena puluhan jadi nilainya adalah 20. Dan yang terakhir ada angka 1. Angka 1 ini angka yang menunjukkan nilai tempat satuan. Karena satuan jadi nilainya yaitu 1. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Nah, semoga kalian paham ya. Nah, nanti kalau kalian belum paham, kalian bisa tanya kepada ayah dan bunda. Setelah ini, Ustazah akan memberi kalian soal. Jadi, kalian tetap semangat untuk mengerjakannya ya. Nah, ini adalah tugas kalian hari ini anak-anak ya. Kalian bisa buka nanti di tema 1 halaman 31 ya, ayo menulis. Nah, di sini ada 2 tugas. Kalian yang pertama adalah disuruh untuk tulislah lambang bilangannya. Nah, misal nomor 1 ada bacanya berapa ini ya? 117. Nah, 117 itu apabila dituliskan dalam lambang bilangan angka itu seperti apa ya? Nanti kalian kerjakan. Nah, untuk tugas yang kedua, kalian diperintahkan untuk tulislah nama bilangan berikut. Yang nomor 1 ada angka 632. 600 ini dibaca berapa? 632. Kalau menulis 632 itu seperti apa? Nanti kalian ditulis ya. Dan seterusnya. Semoga kalian selalu semangat dalam mengerjakan tugas. Dan apabila kalian belum paham dalam materi yang Ustazah sampaikan, nanti kalian bisa tanya kepada ayah bunda atau bisa japri Ustazah ya. Nah, sebelum Ustazah akhiri, mari kita sama-sama untuk ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.